Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh sawah hijau dan pohon-pohon tua yang menjulang, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh seorang wanita tua bernama Mbah Sarni. Hidup mereka sederhana, jauh dari kemewahan, namun penuh kehangatan. Tak pernah terbersit di hati Jaka untuk mempertanyakan siapa dan dari mana asalnya. Baginya, Mbah Sarni adalah ibu, ayah, segalanya. Mbah Sarni bukan wanita yang banyak bicara. Suaranya lembut, sering terdengar, memanjatkan doa-doa lirih selepas subuh. Mengusap kepala Jaka kecil yang tertidur pulas di samping tikar usang. Ia membesarkan Jaka dengan kasih sayang tulus. Meskipun tangan keriputnya penuh luka karena bekerja keras, menjajakan kue keliling kampung demi sesuap nasi. "Jangan lupa salat le," kata Mbah Sarni setiap pagi. Kalimat itu terngiang dalam kepala Jaka bahkan saat ia telah dewasa. Jaka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Ia dikenal sopan, rajin membantu tetangga, dan selalu pulang tepat waktu. Saat teman-temannya mulai merantau, Jaka memilih tetap tinggal di desa demi merawat ibunya. Bahkan ketika ia mendapat tawaran kerja di kota sebagai arsitek, mimpi yang telah ia bangun sejak SMA, ia menolak dengan mantap. "Bu, aku nggak bisa ninggalin jenengan sendirian di sini," katanya suatu malam sambil memijat kaki Mbah Sarni. "Kerja bisa dicari, tapi ibu cuma satu." Mbah Sarni hanya tersenyum, menahan air mata yang menggantung. Dalam hatinya ada rahasia besar yang telah lama ia pendam. Namun, ia memilih diam. Belum saatnya. Tahun demi tahun berlalu. Rambut Jaka mulai beruban, tubuh Mbah Sarni semakin lemah. Hidup mereka tetap sederhana, namun bahagia. Banyak yang kagum pada pengabdian Jaka. Ia merawat ibunya seperti raja merawat permaisuri, penuh cinta dan tanpa keluh. Namun, tak ada yang abadi di dunia. Pada suatu malam yang sunyi, saat hujan rintik mengetuk genting, Mbah Sarni jatuh sakit. Napasnya mulai pendek, matanya sayu, dan tubuhnya ringkih. "Le," panggilnya, pelan. Jaka segera duduk di sisi ranjang. "Ibu, ada apa?" "Jangan bicara dulu, istirahat ya," ucap Jaka sambil menggenggam tangan keriput itu. Namun Mbah Sarni menggeleng lemah. "Le, ada yang harus ibu sampaikan sebelum ibu pergi." Jaka menggigit bibir. Air matanya mulai mengalir. Ia tahu malam itu berbeda. "Ibu bukan ibu kandungmu," kata Mbah Sarni dengan suara nyaris tak terdengar. Jaka terdiam. Dunia serasa berhenti sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar, seakan ikut menyimak. "Aku nemu kamu di pinggir jalan, dibungkus kain, waktu masih bayi. Aku nggak tahu siapa kamu, tapi aku langsung merasa kamu harus aku jaga." Napas Mbah Sarni semakin berat, namun ia lanjutkan ceritanya. "Beberapa tahun kemudian, aku nemu surat di dalam tas kecil yang dibuang bersamamu. Waktu itu aku takut, makanya aku simpan. Tapi, kamu ternyata keponakanku sendiri, anak dari kakakku yang pergi entah kemana." Jaka menggenggam tangan ibunya, atau wanita yang selama ini ia panggil ibu, dengan erat. "Kenapa baru sekarang, Bu?" tanyanya pelan. "Karena kamu sudah besar. Dan karena aku ingin kamu tahu. Meski kamu bukan anak kandungku, rasa sayangku padamu nggak pernah pura-pura." Tangis Jaka pecah. Ia memeluk Mbah Sarni yang terbaring lemah. Dalam hatinya, tak ada kemarahan, hanya rasa syukur. Ia merasa diberkahi. Bukan karena ia tahu asal-usulnya, tapi karena ia telah dibesarkan oleh seseorang yang begitu mulia. Di malam itu, pelan-pelan Mbah Sarni mengembuskan napas terakhir, dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya, dan disitulah Jaka mulai menulis bab baru dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh tanya namun juga penuh cinta, ia bertanya, "Kepada siapa aku berbakti? Jika bukan kepada darah, maka kepada cinta yang membesarkanku." Sejak kepergian Mbah Sarni, rumah kayu tua peninggalan almarhumah terasa sepi.
Dulu suara batuknya, langkah pelannya, dan jikirnya selalu mengisi pagi dan malam. Kini, hanya kesunyian yang berbicara. Jaka duduk termenung di beranda, memandangi halaman depan yang dipenuhi dedaunan kering. Sudah 3 hari sejak ia memakamkan Mbah Sarni. Tapi hatinya belum bisa tenang. Bukan karena ia menyesal, melainkan karena kata-kata terakhir wanita itu menggema di benaknya. Tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tentang surat yang katanya pernah ditemukan. Dengan langkah berat, Jaka masuk ke dalam rumah. Ia membuka lemari tua di kamar Mbah Sarni, tempat segala benda kenangan disimpan. Di pojok lemari, di balik tumpukan kain batik lama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sudah usang, namun masih utuh terkunci dengan pengait besi. Setelah membukanya perlahan, Jaka menemukan secarik kain bayi yang mulai pudar, sepucuk surat yang sudah menguning, dan foto hitam putih seorang perempuan muda menggendong bayi. Tangan Jaka gemetar saat mengambil surat itu. Ia membacanya perlahan. Kepada siapa yang menemukan anak ini, namanya Jaka. Ia adalah darah dagingku, tapi aku tak mampu merawatnya. Aku mohon, tolong besarkan ia dengan kasih sayang. Aku tahu ini salah, tapi aku lebih percaya nasib akan membawanya ke tangan yang lebih baik daripada tanganku. Semata Jaka berkaca-kaca. Tulisan itu sederhana, namun menyisakan luka yang dalam. Ia berulang kali membaca nama di akhir surat. Hanya tertulis S. Apakah itu singkatan dari nama ibunya? Siapa S? Apakah itu kakak dari Mbah Sarni yang dimaksud? Jaka menatap foto yang terselip di dalam surat. Wanita muda dalam foto itu memiliki raut wajah yang samar-samar terasa familiar. Rambutnya panjang, matanya teduh, dan senyumnya ada sedikit bayangan Jaka di sana. Ia sadar wanita itu mungkin ibunya. Hari-hari berikutnya, Jaka mulai menelusuri masa lalu. Ia bertanya ke tetangga-tetangga lama, siapa saja yang dulu pernah dekat dengan Mbah Sarni. Namun, sebagian besar mereka sudah tua, ingatannya pun tak sejelas dulu. Sampai suatu hari, seorang nenek tetangga bernama Bumina memanggilnya saat ia melewati warung kecil di ujung jalan desa. "Jaka, sini nak," kata Bumina, sambil duduk di kursi bambu. Jaka mendekat, memberi salam, lalu duduk dengan sopan. "Aku dengar kamu nemu surat dari Mbah Sarni, ya?" Jaka mengangguk. "Kalau kamu mau tahu, Mbah Sarni punya kakak perempuan, namanya Sulastri. Tapi sejak muda, dia minggat dari desa, katanya ikut lelaki dari kota." Jaka mendengarkan dengan saksama. Orang tuanya malu, jadi namanya nggak pernah disebut-sebut lagi. Sampai akhirnya, kabarnya Sulastri hamil di luar nikah. Terus, hilang entah kemana. Jaka menelan ludah. Nama itu, Sulastri, mungkin itulah si S yang menulis surat. "Apa Mbah Sarni pernah bicara soal itu?" tanya Jaka. "Jarang, dia orangnya tertutup. Tapi dulu, waktu dia pulang bawa bayi, katanya anak, itu titipan." "Ya, kamu itu, Jaka." Hati Jaka bergetar. Cerita-cerita yang dulu tak pernah dipedulikannya mulai menyatu seperti potongan puzzle. Sulastri, ibu kandungnya, adalah kakak dari Mbah Sarni. Dan ia sendiri, anak yang dibuang oleh ibunya sendiri, tapi dibesarkan oleh tantenya dengan penuh cinta dan pengorbanan. Ia pulang ke rumah dengan langkah lemas. Di kamarnya, ia duduk lama memandangi surat dan foto tua itu. Ada perasaan yang campur aduk, marah, sedih, bingung, tapi juga bersyukur. Ia tak tahu apakah ibunya masih hidup atau sudah tiada. Tapi satu hal yang ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Malam itu, dalam sujud panjang di atas sajadah, Jaka menangis. Bukan karena menyesali masa lalunya, tapi karena ia baru menyadari betapa besarnya kasih sayang yang pernah ia terima. Ia mulai bertanya dalam hati, "Jika ibu kandungku membuangku, dan ibu angkatku menyayangiku sepenuh jiwa, maka siapakah yang sesungguhnya menjadi ibu dalam arti yang sebenarnya?" Pertanyaan itu menggantung, belum menemukan jawabannya.
Namun satu hal pasti, Jaka tahu hidupnya belum selesai. Ia harus mencari lebih jauh tentang Sulastri, tentang keluarganya, dan tentang jawaban dari pertanyaan yang selama ini ia tak tahu harus ditujukan pada siapa. Kepada siapa aku berbakti? Pagi itu langit tampak mendung. Awan kelabu menggantung di atas desa seperti perasaan Jaka yang belum juga reda. Ia berdiri di depan rumah, memegang tas ransel berisi pakaian secukupnya, beberapa dokumen, dan surat yang ia temukan di kotak kayu. Mbah Sarni. Di tangannya yang lain, ia menggenggam foto hitam putih wanita muda. Foto satu-satunya yang mungkin menjadi kunci masa lalunya. Setelah memantapkan hati, Jaka pamit kepada para tetangga. Ia mengatakan, akan pergi ke kota untuk mencari jejak ibu kandungnya. Sebagian menatap iba, sebagian lagi menatap kagum. Karena tak semua orang berani menelusuri masa lalu yang sudah lama terkubur. Doakan aku Buminah, kata Jaka sambil menyalami perempuan tua yang selama ini menjadi tetangga terdekat. Semoga kamu menemukan apa yang selama ini kamu cari, Le. Dan semoga hatimu tetap lapang. Dengan doa-doa itu, Jaka berangkat menuju kota yang disebut-sebut dalam cerita masa lalu Solo. Perjalanan menuju kota bukan hal yang mudah bagi Jaka. Ia bukan anak kota. Ia belum terbiasa dengan keramaian, dengan bising kendaraan, dengan wajah-wajah asing yang lalu lalang tanpa senyum. Tapi tekadnya bulat. Ia tak ingin hanya tahu dirinya dari setengah cerita. Ia ingin lengkap. Ia ingin tahu siapa ibunya, mengapa ia dibuang, dan apakah masih ada keluarga yang tersisa. Berbekal alamat samar yang ia temukan di balik surat tua, tertulis Jel Adi Sucipto, nomor 127, tahun 1996. Jaka pun menyewa ojek untuk mencarinya. Namun setibanya di lokasi, ia hanya menemukan bangunan ruko tua yang sudah tutup permanen. Temboknya dipenuhi coretan dan cat yang mengelupas. Ia berdiri cukup lama di depan bangunan itu. Hatinya kosong. Apakah ini akhir dari pencariannya? Tiba-tiba dari seberang jalan, seorang pria parubaya berseragam tukang parkir memanggilnya. Goleki. Nopo mas? Mencari apa mas? Jaka menghampirinya dan menunjukkan foto serta alamat lama. Pria itu menyipitkan mata, mencoba mengingat. Oh, rumah itu dulu punya Bu Sulastri kalau nggak salah, tapi udah lama banget pindah. Sejak anaknya hilang, katanya. Jaka tersentak. Anaknya hilang? Iya. Katanya waktu bayi, hilang dari depan rumah. Kasusnya rame waktu itu, tapi nggak pernah ketemu sampai sekarang. Terus, Bu Sulastri pindah. Kabarnya ikut suaminya ke Semarang. Darah Jaka berdesir. Jadi benar, ia adalah anak itu yang hilang dari rumah ini 25 tahun lalu. Tapi, kenapa disebut hilang, bukan dibuang? Bapak tahu alamat terbarunya? Tanya Jaka. Wah, sudah lupa. Tapi coba saja tanya ke Pak RT lama. Namanya Pak Darto. Rumahnya di belakang gang sana. Jaka segera menuju rumah yang ditunjukkan. Untungnya, Pak Darto masih tinggal di sana. Setelah menunjukkan surat dan foto, Pak Darto mengangguk pelan. Sulastri, ya saya masih ingat. Dia wanita baik, cuman hidupnya banyak masalah. Suaminya sering pergi, jarang pulang. Waktu anaknya hilang, dia nyaris gila. Setiap malam nangis di pos ronda. Hati Jaka teriris mendengarnya. Kalau Mas ini, maksudnya anaknya Sulastri? Tanya Pak Darto. Saya belum tahu pasti, Pak. Tapi semua tanda mengarah ke sana. Pak Darto pun membuka catatan lama. Setelah beberapa menit, ia menemukan secarik alamat di Semarang, milik saudara Jauh Sulastri. Coba cari di alamat ini, mungkin mereka tahu. Dengan penuh harap, Jaka pun melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sesampainya di Semarang, matahari hampir tenggelam. Jaka menemukan alamat yang dimaksud. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Berderet dengan rumah-rumah lainnya. Ia mengetuk pintu dengan hati yang gemetar.
pintu dibuka oleh seorang wanita tua berkerudung. "Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu. Saya sedang mencari Bu Sulastri. Apakah beliau tinggal di sini?" Wanita itu terdiam sejenak. Matanya mengamati wajah Jaka dengan penuh tanya. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Jaka menghela napas. "Saya, mungkin anaknya." Wanita itu terkejut. Ia memanggil seseorang dari dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang perempuan sekitar 50 tahun keluar. Wajahnya letih, namun sorot matanya teduh. "Saya Sulastri. Kamu, siapa namamu?" "Jaka." Perempuan itu terdiam. Matanya membelalak. Kakinya goyah. "Jaka?" bisiknya. "Anakku Jaka?" Air mata menetes dari sudut matanya. Tubuhnya limbung, namun Jaka segera memegang lengannya. "Maaf Bu, saya datang bukan untuk menyalahkan. Saya hanya ingin tahu, kenapa dulu saya ditinggalkan?" Tangis pecah di ruang tamu kecil itu. Sulastri bersimpuh, menangis seperti anak kecil. "Aku nggak ninggalin kamu, kamu diculik. Dulu waktu kamu tidur di ayunan depan rumah, aku masuk sebentar ke dapur. Waktu balik, kamu sudah nggak ada. Bertahun-tahun aku nyari, aku lapor polisi, tapi nggak pernah ketemu." Jaka terdiam. Dunia seperti terbalik. Ia menyangka dirinya dibuang, ternyata ia hilang. Lalu, kenapa Mbah Sarni bilang ibu yang membuangku? Sulastri menangis lebih keras. "Sarni? Sarni yang nemuin kamu?" Ia menutup mulutnya, terkejut. "Iya. Beliau bilang menemukan bayi di jalan. Tapi di surat, tertulis nama S sebagai ibu yang menyerahkan." Sulastri mengangguk pelan. "Aku yang tulis surat itu. Aku berharap kalau yang nemuin kamu orang baik, mereka tahu namamu. Tapi aku nggak tahu Sarni yang nemuin." Astagfirullah. Peluk pun terjadi malam itu. Ibu dan anak yang terpisah selama puluhan tahun akhirnya dipertemukan kembali. Luka lama perlahan mulai terobati. Namun bagi Jaka perjalanan hidupnya belum usai. Ia kini tahu siapa ibunya. Tapi satu hal tetap tinggal dalam hatinya, bahwa ibu sejati bukan hanya yang melahirkan, tapi juga yang membesarkan dengan kasih dan pengorbanan. Dan malam itu, di hadapan dua wanita yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yang satu dalam kenangan, dan yang satu baru kembali hadir, Jaka berdoa dengan hati yang hancur sekaligus utuh. "Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kepadaku kepada siapa aku harus berbakti." Ternyata jawabannya adalah kepada keduanya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi bagi Jaka. Ia menginap di rumah Ibu Sulastri, mencoba mengenal kembali sosok yang sebenarnya telah lama menjadi bagian dari hidupnya, meski tak pernah ia ketahui. Sulastri pun dengan penuh cinta memperhatikan setiap gerak-gerik Jaka. Seolah ingin menebus semua tahun yang hilang, ia melayani Jaka seperti seorang ibu yang tak ingin kehilangan anaknya lagi. Setiap pagi, Sulastri memasakkan sarapan, memandangi wajah Jaka yang sedang menyeruput teh hangat. Kadang ia menangis diam-diam, merasa bersalah atas apa yang pernah terjadi, meski ia sendiri adalah korban dari musibah yang dulu merenggut anaknya. "Aku selalu membayangkan kamu seperti apa sekarang," ujar Sulastri suatu pagi. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Setiap malam ulang tahunmu, aku hanya bisa menyalakan lilin kecil dan berdoa. Semoga kamu masih hidup, masih sehat, meski aku tak tahu di mana kamu berada." Jaka diam. Ia memandangi ibunya itu, mencoba mengerti perasaan yang selama ini hanya bisa ditebak-tebak. Ia ingin merasa dekat, tapi ada jarak yang belum sepenuhnya menyatu. Di dalam hatinya, masih ada sosok Mbah Sarni yang tak bisa dihapus. "Ibu tahu," lanjut Sulastri, "kamu pasti lebih dekat dengan Sarni. Aku nggak akan pernah bisa gantiin tempatnya." Jaka menghela napas dalam. "Bukan soal menggantikan, Bu," jawab Jaka pelan.
tapi soal menerima kenyataan bahwa sekarang aku punya dua ibu. Dan dua-duanya berkorban luar biasa untukku. Sulastri menangis lagi, kali ini sambil memeluk Jaka erat. Tak ada kata yang lebih menguatkan, selain pelukan ibu kepada anak yang telah lama hilang. Beberapa minggu kemudian, Jaka mengajak Sulastri ke kampung tempat Mbah Sarni dimakamkan. Mereka menempuh perjalanan dengan mobil sewaan, melewati jalanan desa yang dulu begitu akrab bagi Jaka. Setibanya di rumah tua peninggalan Mbah Sarni, Sulastri terdiam lama di depan pintu, memandangi setiap sudut rumah seolah menyaksikan kembali masa lalu. "Ini rumahnya Sarni?" tanyanya pelan. Jaka mengangguk. "Ibu tinggal di sini sejak nemuin aku. Rumah ini tempat semua kenanganku tumbuh." Sulastri berjalan pelan ke dalam rumah, menyentuh dinding kayu, memandangi tikar usang, dan melihat bingkai foto Mbah Sarni yang tergantung di dinding. "Dia membesarkanmu sendirian ya?" tanyanya lagi, matanya berkaca-kaca. "Iya, tanpa pernah menuntut apa-apa dariku. Bahkan sampai akhir hayatnya, beliau tetap panggil aku Elle, dengan kasih sayang yang sama seperti ibu kandung," jawab Jaka dengan suara bergetar. Mereka lalu menuju makam Mbah Sarni yang terletak di belakang rumah, di bawah pohon mangga tua. Jaka membersihkan makam, menaburkan bunga, dan berdoa dengan penuh khusyuk. Di sampingnya, Sulastri berdiri diam, kemudian duduk bersimpuh, lalu menangis dalam diam. "Sarni, maafkan aku. Aku tahu kamu sudah lakukan semua yang seharusnya aku lakukan. Kamu besarkan anakku seperti anakmu sendiri. Aku berhutang banyak padamu." Air mata jatuh satu persatu dari mata Sulastri, menyatu dengan tanah merah yang sudah mulai keras. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena kekaguman. Wanita yang dulu tak pernah ia sangka akan menjadi penyelamat anaknya, justru telah menjadi pahlawan sejati dalam hidup Jaka. Malam itu, di rumah tua peninggalan Mbah Sarni, Jaka dan ibunya duduk bersama di beranda. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari balik semak-semak. "Bu," kata Jaka pelan. Sulastri menoleh. "Kalau boleh jujur, aku takut kehilanganmu lagi. Tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa tinggal di kota besar. Aku terlalu cinta tempat ini. Rumah ini, kuburan Mbah Sarni. Semua sudah seperti bagian dari jiwaku." Sulastri mengangguk. "Ibu juga nggak bisa paksa kamu ikut tinggal bersamaku. Tapi, bagaimana kalau ibu yang pindah ke sini?" Jaka terkejut. "Maksudnya, ibu tinggal di rumah ini. Nemenin kamu. Kita rawat rumah ini bersama. Kita jaga makam Sarni bersama. Boleh, kan?" Jaka menatap ibunya dengan haru. Tak ada lagi yang bisa ia katakan selain mengangguk dan memeluk ibunya itu erat-erat. Sejak hari itu, hidup Jaka berubah. Ia tak lagi hidup dalam kebingungan atau pencarian tanpa arah. Ia telah menemukan jawaban atas segala pertanyaannya. Ia tahu kepada siapa ia harus berbakti. Bukan hanya kepada darah yang melahirkannya, tapi juga kepada jiwa yang membesarkannya. Ia merawat dua cinta, satu di dunia, satu dalam kenangan. Ia menanam bunga setiap bulan di makam Mbah Sarni dan membacakan doa dengan penuh khidmat. Ia juga mengajak Sulastri untuk mengajar anak-anak mengaji di mushola kecil di kampung itu, meneruskan tradisi kebaikan yang dulu ditanamkan oleh Mbah Sarni. Dan dalam setiap sujudnya, Jaka selalu memohon satu hal, "Ya Allah, jagalah kedua ibuku. Yang satu kau tempatkan dalam damai abadimu, dan yang satu kau beri umur panjang agar aku bisa terus berbakti." Hari-hari berlalu dengan damai di desa tempat Jaka, dan Ibu Sulastri menetap. Rumah peninggalan Mbah Sarni tak lagi sunyi seperti dulu. Kini, aroma masakan menguar setiap pagi, suara tawa anak-anak mengaji terdengar menjelang maghrib, dan lampu-lampu temaram menyala setiap malam, menghangatkan rumah tua itu dengan cahaya cinta dan pengabdian.
Jaka kembali menjalani hidupnya dengan tenang, meski tak semewah dulu saat ia bekerja di kota. Ia menolak tawaran pekerjaan dari perusahaan lamanya yang memintanya kembali ke posisi sebelumnya. Baginya, uang bukan lagi ukuran kebahagiaan. Yang terpenting, ia bisa hidup dekat dengan orang yang ia cintai dan bisa merawat warisan kebaikan dari Mbah Sarni. Setiap sore, ia dan Ibu Sulastri duduk di beranda, menyeduh teh, bercerita tentang masa lalu dan rencana-rencana kecil ke depan. "Ibu dulu sempat belajar menjahit loh," cerita Sulastri suatu sore. Jaka tertawa. "Kenapa baru bilang sekarang?" "Ya baru ingat. Lagi pula di umur segini menjahit paling cuma bisa buat bantal bolong." "Tapi bantal bolong tetap butuh dijahit, Bu," balas Jaka sambil tersenyum. Mereka tertawa bersama. Tidak banyak orang tahu bahwa setelah luka, ada bahagia yang bisa diraih. Setelah kehilangan, ada pertemuan yang indah. Hidup tak selalu mulus, tapi cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Suatu hari, saat Jaka sedang membersihkan loteng rumah, ia menemukan sebuah peti kayu kecil milik Mbah Sarni yang belum pernah ia buka. Peti itu tampak tua, berdebu, namun masih kokoh. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya terdapat kain batik lipat, beberapa buku catatan usang, dan sebuah amplop berisi surat. Jaka membaca surat itu perlahan. Tulisan tangan Mbah Sarni masih jelas terbaca, meski sudah mulai pudar. "Le Jaka, kalau suatu hari kamu menemukan surat ini, mungkin ibu sudah tidak ada. Ibu ingin kamu tahu bahwa setiap pilihan yang ibu ambil dulu, bukan karena ingin merebut kamu dari siapapun. Ibu hanya ingin kamu hidup. Saat pertama kali ibu melihatmu menangis di pinggir jalan, ibu tidak tahu kamu anak siapa. Tapi hatiku langsung berkata, anak ini harus selamat. Setelah tahu bahwa kamu keponakan ibu sendiri, rasanya seperti Allah sedang menitipkan sesuatu yang sangat berarti. Jangan pernah benci siapapun, Le, termasuk ibu kandungmu. Hidup ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang terus memilih mencintai. Berbaktilah kepada siapapun yang pernah memberimu kasih, karena itulah tanda kamu manusia." Ibumu, Sarni. Air mata Jaka jatuh membasahi surat itu. Ia membacanya berulang kali, seolah tak ingin kehilangan satupun makna dari tiap kalimat. Surat itu bukan hanya pesan, tapi wasiat hidup. Sebuah nilai yang ingin Mbah Sarni tanamkan agar tak pernah luntur. Ia menunjukkan surat itu pada Ibu Sulastri. Perempuan itu memeluk Jaka dan menangis lama. "Dia lebih mulia dari yang kita kira, Nak. Dia lebih ibu daripada aku." Jaka menggeleng. "Tidak, Bu. Ibu tetap ibuku. Kalian berdua adalah dua sisi dari takdir yang saling melengkapi." Beberapa bulan kemudian, Jaka mulai mengajar anak-anak desa tidak hanya mengaji, tapi juga pelajaran umum dan budi pekerti. Ia membuka kelas gratis di rumah tua itu, yang kini diberi nama Rumah Sarni. Setiap anak yang datang selalu diajarkan satu hal, berbakti kepada orang tua. Tak peduli siapa mereka, bagaimana latar belakangnya, atau dari mana asal mereka. Orang tua adalah pintu rahmat, dan cinta mereka tak bisa dinilai dengan logika dunia. Suatu hari, seorang anak laki-laki bertanya, "Pak Jaka, bagaimana kalau kita nggak tahu siapa orang tua kita? Siapa yang harus kita hormati?" Jaka menatap anak itu dan menjawab pelan, "Hormatilah siapapun yang membesarkanmu dengan kasih sayang. Kadang cinta sejati tidak selalu datang dari darah, tapi dari hati." Anak itu tersenyum, seolah memahami. Dan di sanubari Jaka, ia kembali melihat dua wajah, Mbah Sarni dan Ibu Sulastri. Dua cinta yang tak pernah saling bertentangan, tapi justru mengajarkannya arti sejati dari sebuah kehidupan. Waktu terus berjalan. Rumah Sarni makin dikenal. Banyak orang dari luar desa datang berkunjung, belajar dari Jaka, dari kisah hidupnya, dan dari pesan-pesan yang ia sampaikan melalui cerita. Ia tak merasa menjadi siapa-siapa, tapi ia tahu hidupnya adalah perpanjangan dari doa dan cinta dua ibu yang luar biasa.
Malam itu, Jaka duduk di serambi, menulis di buku catatannya. Kini aku tahu kepada siapa aku berbakti, kepada ibu yang melahirkanku, kepada ibu yang membesarkanku, kepada kehidupan yang memberiku luka dan cahaya, dan kepada Tuhan yang tak pernah berhenti mengajarkan cinta melalui manusia pilihannya. Dan di malam sunyi itu, di bawah langit Jawa yang bertabur bintang, Jaka menatap langit, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbah." Musim hujan mulai turun membasahi desa. Awan kelabu menggantung di langit, seolah menjadi latar dari perasaan yang mulai mengendap di hati Jaka. Walau hari-hari ia jalani penuh cinta dan syukur bersama Ibu Sulastri, ada satu bagian dalam dirinya yang belum sepenuhnya tenang, rasa penasaran tentang ayah kandungnya. Jaka tak pernah bertanya banyak soal sang ayah. Bahkan sejak kecil bersama Mbah Sarni, topik itu nyaris tak pernah muncul. Namun setelah mengetahui siapa ibu kandungnya, ada rasa kosong yang mulai tumbuh. Ia mulai bertanya-tanya, siapa pria yang membuatnya ada di dunia ini? Di mana dia sekarang? Apakah dia pernah mencarinya? Suatu sore, Jaka akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Ibu Sulastri yang sedang merapikan lipatan kain. "Bu, boleh aku tanya soal ayah?" Sulastri terdiam. Tangannya berhenti melipat kain. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama dikunci. "Ayahmu," katanya pelan, "adalah luka yang sangat dalam hidup ibu. Tapi kamu berhak tahu." Jaka menatap ibunya dengan hati-hati, tak ingin mendesak. Namanya Raden Gino. Dulu, dia anak orang terpandang di kota. Kami saling jatuh cinta waktu masih muda. Tapi hubungan kami tidak direstui keluarga besarnya. Karena ibu bukan siapa-siapa, cuma anak petani. Sulastri menarik napas panjang. Kami menikah secara diam-diam. Tak lama setelah itu, ibu hamil. Tapi begitu tahu, keluarga besar Gino memaksa dia meninggalkan ibu. Mereka bilang, "Anak yang kamu kandung nggak pantas pakai nama keluarga mereka." "Ayahmu," dia pergi. Ibu dibawa pulang ke rumah oleh simbahmu, Sarni, yang saat itu belum tahu bahwa ibu sudah menikah sah. Jaka merasa dadanya sesak. Kisah itu menyakitkan. "Lalu waktu kamu lahir," lanjut Sulastri dengan suara gemetar, "ibu terlalu malu, terlalu hancur. Kamu lahir dalam keadaan sakit. Ibu panik, takut kamu tak selamat. Di tengah keputusasaan, ibu taruh kamu di sebuah musala kecil dekat jalan, berharap ada yang menemukanmu. Dan Allah kirimkan Sarni. Ibu kira beliau takkan tahu kamu cucunya. Tapi nyatanya, dia tahu. Dan dia menyayangimu lebih dari siapapun." Air mata menetes di pipi Sulastri. Ia menunduk, dalam diam, menahan perasaan bersalah selama bertahun-tahun. Jaka menggenggam tangan ibunya. "Ibu bukan buang aku. Ibu sedang disakiti. Aku tahu sekarang. Terima kasih sudah jujur." "Maafkan ibu, nak." Jaka mengangguk. Tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah haru dan belas kasih. Malam itu mereka duduk bersama dalam keheningan, saling merasakan luka yang tak pernah benar-benar disembuhkan, hingga akhirnya diobati dengan kejujuran dan pelukan. Beberapa minggu kemudian, Jaka memutuskan untuk mencari jejak sang ayah. Bukan untuk menuntut, bukan pula untuk menyalahkan. Ia hanya ingin melihat wajah pria yang ikut menitipkan darah dalam tubuhnya. Dengan bantuan seorang teman lama dari kota, Jaka berhasil menemukan alamat kediaman Gino, sebuah rumah besar di pinggiran kota dengan gerbang besi tinggi. Jaka datang seorang diri, membawa selembar foto kecil dirinya semasa bayi dan sebuah salinan surat adopsi dari Mbah Sarni. Saat gerbang terbuka, seorang pria paruh baya keluar. Wajahnya tegas namun letih. Rambutnya mulai memutih, dan sorot matanya tajam namun suram. Jaka langsung tahu, itulah ayahnya. "Selamat sore. Maaf mengganggu. Nama saya Jaka," ucapnya pelan. Gino memandang lama. Matanya menyipit. Kemudian wajahnya berubah pucat. "Kamu
Siapa namamu tadi? Jaka, anak dari Sulastri. Gino terdiam. Nafasnya tercekat. Ia memegangi dinding, seperti ingin jatuh. Maaf Pak, saya tidak datang untuk meminta apa-apa. Saya hanya ingin tahu. Kenapa ayah tidak pernah mencariku? Gino menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mungkin air matanya jatuh karena penyesalan yang nyata. Aku pengecut, nak. Saat mereka paksa aku pergi, aku menurut. Aku takut kehilangan semuanya. Jabatan, nama keluarga, harta. Tapi kehilangan kamu ternyata jauh lebih menyakitkan. Jaka mengangguk pelan. Ia sudah menduga jawaban seperti itu. Tapi ia tak ingin mendendam. Ia hanya ingin mengerti. Aku nggak akan ganggu hidup ayah, lanjut Jaka. Aku sudah punya ibu yang luar biasa, bahkan 2. Tapi jika ayah ingin, aku bersedia datang sesekali. Gino menunduk. Air matanya terus mengalir. Boleh, aku peluk kamu sekarang? Tanpa banyak kata, Jaka memeluk ayahnya. Pelukan itu bukan pengakuan, tapi penyembuhan. Setelah pertemuan itu, Jaka kembali ke desa. Ia tak menceritakan semua kepada Ibu Sulastri. Hanya berkata, "Aku sudah ketemu ayah, Bu. Dan aku bersyukur, karena akhirnya aku bisa memaafkan dia, juga memaafkan takdir." Ibu Sulastri tersenyum. "Kamu memang anak yang luar biasa, nak. Kalau bukan karena Sarni, mungkin kamu tumbuh dengan kebencian. Tapi sekarang kamu tumbuh dengan kasih." Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Rumah Sarni tetap ramai dengan anak-anak, tawa, dan doa. Dan kini, Jaka menjalani hidupnya dengan lebih ringan. Karena semua pertanyaan dalam hatinya telah menemukan jawaban. Semua luka dalam dirinya telah menemukan obatnya. Kini ia tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang hadir dari awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Dan ia telah memilih untuk tetap berbakti, tidak hanya kepada satu nama, tetapi kepada semua yang pernah mencintainya tanpa syarat. Waktu bergulir cepat. Musim hujan berganti kemarau. Sawah-sawah di sekitar desa mulai menguning, tanda panen akan segera tiba. Suara jangkrik dan lenguhan sapi menggema saban malam, seperti lagu alam yang menyertai keheningan. Bagi Jaka, hari-hari di desa sudah menjadi bagian dari napasnya. Ia tak pernah merasa kehilangan gemerlap kota, karena disinilah, di desa kecil yang sunyi ini, ia menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Rumah yang dibangun bukan dari bata dan semen semata, tapi dari cinta, luka yang dimaafkan, dan hati yang terus memilih untuk kembali. Namun pada suatu pagi, datanglah sebuah kabar yang mengguncang. Seorang utusan dari kota datang membawa surat panggilan dari pihak keluarga besar ayahnya, Raden Gino. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Gino tengah sakit keras dan kondisinya sudah tak menentu. Keluarga meminta Jaka datang, karena ayahnya menyebut namanya terus-menerus dalam keadaan lemah. Ibu Sulastri yang membaca surat itu, lebih dulu hanya menatap Jaka dengan pandangan tenang. "Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Nah," katanya lembut, "dia tetap bagian dari hidupmu, meskipun cuma sebentar hadir." Jaka mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu bahwa ia tak bisa lari dari takdir yang ingin menyambungkan kembali simpul-simpul yang pernah terputus. Ia mempersiapkan diri berangkat ke kota, membawa sedikit bekal, dan satu buku kecil berisi catatan harian peninggalan Mbah Sarni. Sesampainya di kota, Jaka langsung menuju rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Tubuh Raden Gino tampak jauh lebih kurus, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Namun begitu melihat Jaka masuk, air mata langsung mengalir dari pelupuknya. "Maafkan ayah," bisiknya lemah. Jaka menggenggam tangannya. "Saya sudah memaafkan ayah sejak lama. Sekarang ayah tenang saja, istirahat. Dulu ayah pikir bisa lari dari semuanya. Tapi ternyata yang ayah lari itu justru yang paling ayah butuhkan, keluarga." Jaka mengusap kening ayahnya. Hening panjang menyelimuti ruangan itu.
Tak ada lagi penyesalan yang bisa diubah, hanya ada keikhlasan yang ditawarkan. Dan dalam hitungan jam setelah pertemuan itu, Raden Gino mengembuskan napas terakhirnya. Dengan tenang, dalam pelukan anak yang dulu pernah ia tinggalkan. Beberapa hari setelah pemakaman, keluarga besar ayahnya mengundang Jaka untuk berdiskusi soal warisan. Mereka menyodorkan dokumen rumah, aset, dan perusahaan. Tapi Jaka hanya tersenyum. Saya tidak datang untuk harta. Saya hanya datang untuk menyelesaikan takdir yang sempat tertunda. Mereka semua terdiam. Salah seorang saudara, ayahnya bertanya, "Lalu kamu mau apa, Jaka?" "Saya hanya ingin kembali ke desa. Saya punya banyak anak-anak yang sedang belajar, ibu yang menunggu, dan rumah yang dibangun dari air mata dan cinta. Itu warisan paling berharga bagi saya." Dengan wajah tenang dan langkah mantap, Jaka meninggalkan ruang rapat keluarga itu. Tak satu pun surat ia bawa. Yang ia genggam hanyalah buku catatan peninggalan Mbah Sarni dan foto kecil ayahnya yang baru ia simpan dalam dompetnya. Sesampainya di desa, ia disambut anak-anak yang berlarian ke arahnya. "Pak Jaka! Pak Jaka pulang!" Ibu Sulastri memeluknya erat di depan rumah. "Alhamdulillah kamu kembali dengan selamat, nak." "Ibu," ucap Jaka lirih. "Ayah sudah pergi dengan damai." Sulastri mengangguk pelan. "Setidaknya kamu menutup cerita yang sempat tergantung. Sekarang waktunya menulis lembaran baru." Malam itu Jaka menatap langit dari serambi. Angin bertiup pelan. Di dalam dadanya tidak ada lagi gelisah. Semua pertanyaan sudah menemukan jawaban. Semua luka sudah menemukan jalan sembuh. Lalu ia menulis di buku catatannya, "Hidup ini seperti jalan pulang. Kita bisa tersesat, berputar jauh, bahkan terhenti. Tapi selama hati tetap tahu kemana harus kembali, maka tak akan pernah salah langkah. Aku tidak tahu bagaimana hidup ini akan berakhir. Tapi aku ingin dikenang bukan karena harta yang kutinggalkan, tapi karena cinta yang kutanam. Kepada siapa aku berbakti? Kepada mereka yang memilih mencintaiku, meski tak diikat oleh darah." Dan kisah Jaka pun sampai pada ujung yang lembut. Bukan akhir yang heboh, tapi penutup yang damai. Karena hidup memang bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling kuat, tapi tentang siapa yang paling ikhlas pulang.